Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5C SD Islam Tabanan. Apa kabar anak-anak di pagi hari ini? Semoga semuanya Bu Dewi jumpai dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan anak-anakku kelas 5C tetap semangat dan tetap istiqomah untuk belajar di rumah. Baik anak-anakku kelas 5C, pagi ini Bu Dewi akan melanjutkan materi kita untuk MUPAL tematik. Setelah kemarin kita sudah melaksanakan penilaian harian yang ke-12. Sekarang kita akan lanjutkan untuk materi kita. Tentunya tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem. Dan sekarang kita masuk di pembelajaran yang pertama. Baik anak-anak, pagi ini di pembelajaran yang pertama di tema 5 kita akan cari tahu dulu apa sih pengertian dari ekosistem. Dan sebelumnya kita cari tahu dulu lingkungan ya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Lingkungan ada dua, jadi ada lingkungan biotik dan juga ada lingkungan abiotik. Lingkungan biotik contohnya tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Sedangkan abiotik contohnya cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Interaksi biotik dan abiotik. Nah, sekarang kita cari tahu ekosistem. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan. Ada individu, populasi, dan komunitas. Nah, apa sih individu? Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut dengan habitat. Populasi, apa itu populasi? Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Komunitas, apa itu komunitas? Komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Baik anak-anak, tadi sudah kita pelajari tentunya pengertian dari ekosistem. Apa itu ekosistem, habitat, populasi, komunitas ya. Mudah-mudahan anak-anak sudah dapat membedakannya. Dan sekarang kita lanjutkan materi kita tentang jenis makanan hewan. Tumbuhan, hewan lain. Jadi ada makhluk hidup yang makan tumbuhan. Tumbuhan itu contohnya daun, batang, buah, biji. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti ulat, rusa, dan jerapah merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan,
Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung, sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman berupa buah juga disukai hewan. Belatung senang memakan bagian dalam buah, dan ini seringkali merugikan para petani buah-buahan. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Biji padi sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari sangat disukai para tupai. Memakan hewan lain. Serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak atau cicak. Tikus menjadi makanan bagi kucing. Kelinci menjadi makanan bagi burung elang. Nah, itu dia anak-anak, tentunya pembelajaran kita untuk tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem di pembelajaran yang pertama. Sekarang kita lanjut ya untuk tema 1 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem di pembelajaran yang kedua. Sekarang kita lanjutkan materi kita di pembelajaran yang kedua anak-anak. Tentunya masih ada bagian dari pembelajaran pertama kita. Nah, tadi anak-anak sudah belajar tentang apa itu ekosistem. Sekarang Bu Dewi akan mengajak anak-anak untuk mengenal tentunya jenis-jenis dari ekosistem. Ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Nah, untuk ekosistem alami itu ada dua, ekosistem air dan juga darat. Ekosistem air dibagi juga menjadi ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Nah, untuk daratnya ekosistem hutan, ekosistem padang rumput, ekosistem padang pasir, ekosistem tundra, ekosistem taiga. Sedangkan buatan ada ekosistem sawah, ada ekosistem bendungan. Ekosistem air ada dua, yaitu ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Ekosistem air tawar contohnya ekosistem danau, ekosistem kolam, ekosistem sungai. Sedangkan ekosistem air asin contohnya ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Baik anak-anak, sekarang kita lanjut untuk ekosistem darat. Ekosistem darat contohnya ekosistem hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, taiga, dan tundra. Ekosistem darat ini dibedakan oleh tingkat curah hujan dan iklimnya. Perbedaan tersebut menyebabkan jenis tumbuhan dan hewan yang ada di dalamnya juga berbeda. Ekosistem hutan hujan tropis. Pada ekosistem hutan hujan tropis terdapat tumbuhan seperti rotan dan anggrek, serta hewan seperti kera, burung, badak, dan harimau. Ekosistem sabana. Ekosistem sabana memiliki curah hujan yang lebih rendah daripada ekosistem hujan
tropis. Hewan-hewan yang hidup di sabana antara lain berbagai jenis serangga dan mamalia seperti zebra dan singa. Ekosistem padang rumput. Ekosistem padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem sabana. Tumbuhan khas ekosistem ini adalah rumput. Jadi hewan yang hidup pada ekosistem ini contohnya bison, singa, anjing liar, serigala, gajah, jerapah, kanguru, dan ular. Ekosistem gurun. Gurun merupakan ekosistem yang paling gersang karena curah hujan yang sangat rendah. Tumbuhan jenis kaktus yang memiliki duri untuk mengurangi penguapan banyak tumbuh di sini. Hewan-hewan yang bisa hidup pada ekosistem ini antara lain semut, ular, kadal, kalajengking, dan unta. Ekosistem taiga. Suhu pada ekosistem taiga sangat rendah pada musim dingin. Taiga biasanya merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan seperti cemara, pinus, dan sejenisnya. Hewan seperti beruang hitam dan ajak biasanya hidup di ekosistem ini. Ekosistem tundra. Tundra merupakan ekosistem yang dingin dan kering. Banyak jenis tumbuhan tidak bisa hidup pada ekosistem ini karena rendahnya suhu lingkungan sepanjang tahun. Akar-akar tanaman tidak dapat tumbuh pada suhu yang dingin. Tumbuhan jenis rumput tertentu saja yang mampu bertahan. Beberapa jenis burung bersarang di ekosistem tundra pada saat musim panas seperti angsa dan bebek. Baik anak-anak, itu dia tentunya jenis-jenis ekosistem ya. Sekarang Bu Dewi akan lanjutkan materi kita, yaitu jenis makanan hewan ya, yang terdiri atas tumbuhan dan juga hewan lain. Terdapat kelompok hewan yang memakan bagian-bagian tumbuhan dan juga terdapat kelompok hewan yang memakan hewan lain. Namun, ada nih anak-anak kelompok hewan yang memakan keduanya, yaitu memakan tumbuhan sekaligus memakan hewan lain. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ada herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora. Kelompok hewan herbivora adalah kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Nah, untuk tengkorak hewan herbivora bisa dilihat di gambar ya anak-anak. Hewan herbivora ini memiliki susunan gigi yang khas. Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham dan tidak memiliki gigi taring. Gigi seri berada di depan dan tajam. Gigi ini berguna untuk memotong makanan. Sementara itu, gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Baik, kelompok hewan herbivora contohnya yaitu rusa, sapi, dan kelinci. Kedua adalah karnivora. Kelompok hewan karnivora adalah kelompok hewan yang memakan hewan lain. Untuk tengkorak hewan karnivora ada di gambar. Sebagian besar hewan yang termasuk di dalam kelompok ini merupakan hewan buas dan liar. Hewan ini harus berburu untuk mendapatkan makanan. Oleh karenanya, hewan ini memiliki gigi taring yang tajam dan kuat. Gigi taring berguna untuk merobek dan mengoyak mangsa. Hewan ini juga memiliki gigi seri yang tajam dan kuat, meskipun berukuran kecil. Gigi ini juga berfungsi untuk memotong makanan. Kelompok hewan karnivora contohnya singa, harimau,
dan ular. Omnivora. Kelompok hewan omnivora adalah kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan maupun hewan lain. Untuk gambar tengkorak hewan omnivora ada di gambar, bisa disimak. Nah, selanjutnya hewan omnivora ini memiliki susunan gigi tersendiri, gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Hewan ini berkembang dengan baik untuk menyesuaikan dengan makanannya. Gigi seri dan gigi taring digunakan ketika memakan makanan yang berupa hewan lain. Sementara itu gigi seri dan gigi geraham digunakan ketika memakan makanan berupa tumbuhan. Nah, untuk kelompok hewan omnivora ada monyet, orangutan, gorila. Baik anak-anak, itu dia tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem di pembelajaran yang kedua. Mudah-mudahan bisa disimak dengan baik materinya ya. Dan sekarang Bu Dewi akan lanjutkan untuk materi kita di tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem di pembelajaran yang ketiga. Baik anak-anak, masih semangat ya? Kita akan lanjutkan materi kita di tema 5 subtema 1, dan sekarang kita masuk untuk pembelajaran yang ketiga. Nah, anak-anak simak dulu untuk gambarnya. Nah, di situ ada Kepulauan Raja Ampat dan Gunung Bromo. Sangat indah ya. Tentunya Kepulauan Raja Ampat ini sangat indah, begitu juga dengan Gunung Bromo. Negara Indonesia memiliki banyak pemandangan alam yang sangat indah. Salah satunya adalah keindahan pemandangan laut. Terdapat banyak sekali pantai yang indah dan pemandangan bawah laut yang mengagumkan, karena negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Mengenal letak geografis Indonesia. Letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis biasanya dibatasi dengan berbagai komponen alam yang ada di bumi. Misalnya benua, samudra, gunung, gurun. Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Jadi anak-anak bisa simak ya, yaitu ada benua Asia dan benua Australia. Sedangkan untuk samudra ada 2, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, untuk Indonesia, memiliki tentunya negara-negara tetangga yang tersebar ya. Anak-anak bisa simak di gambar. Negara-negara tetangga Indonesia: Kamboja, Malaysia, Singapura, Filipina, Papua Nugini. Nah, untuk samudranya ada Samudra Pasifik, Samudra Hindia, Laut Cina Selatan. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Terdapat lebih dari 17.000 pulau berukuran besar dan kecil berada di wilayah Indonesia.
Dari sejumlah pulau tersebut, sekitar 6.000 pulau tidak berpenghuni. Peta Indonesia, ada 34 provinsi. Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Itu merupakan 5 pulau besar. Selanjutnya ada Pulau Nias, Pulau Siberut, Pulau Bangka, Pulau Belitung, Pulau Madura, Pulau Bali, Pulau Lombok, Pulau Flores, Pulau Ambon, Pulau Halmahera. Itu merupakan pulau-pulau kecil ya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km persegi. Untuk komponen peta terdapat judul peta, pasti ya. Yang pertama adalah judul peta. Yang kedua adalah skala peta. Yang ketiga apa? Simbol. Yang ketiga ada simbol. Nah, yang keempat adalah garis astronomis. Nah, yang kelima, legenda. Yang keenam, sudah pasti ada arah mata angin. Peta Indonesia. Kita balik lagi ke peta Indonesia. Kita simak. Di mana Indonesia terdapat 34 provinsi. Baik anak-anak, sekarang kita simak untuk peristiwa Sumpah Pemuda ya, 1928. Sumpah Pemuda merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah nasional Indonesia. Peristiwa ini makin menyadarkan masyarakat Indonesia yang kala itu berada di bawah penjajahan Belanda terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan untuk melawan penjajah. Kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa mendorong para pemuda dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia untuk mengambil tindakan patriotisme. Situasi penjajahan Belanda yang diwarnai dengan larangan melakukan kegiatan organisasi mendorong para pemuda berdatangan dari berbagai penjuru Indonesia untuk berkumpul di Jakarta. Kongres Pemuda yang diadakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 melahirkan peristiwa Sumpah Pemuda. Peristiwa ini menginspirasi seluruh lapisan masyarakat Indonesia terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan. Pada saat itu, para pemuda yang berbeda suku, adat, dan bahasa bertekad untuk bersatu dengan membacakan sebuah sumpah. Sumpah ini merupakan janji pemuda mewakili masyarakat Indonesia untuk bersatu, membentuk sebuah negara merdeka yang bebas dari penjajahan. Sumpah Pemuda. Pertama,
kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Selain mengucapkan ikrar, pada saat itulah pertama kalinya lagu Indonesia Raya diperdengarkan. Lagu yang diciptakan oleh W.G. Rudolf Supratman, W.R. Supratman, ini meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa di kalangan pemuda untuk segera membentuk sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Setelah merdeka, lagu Indonesia Raya menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Baik anak-anak, sekian materi untuk hari ini. Tentunya tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem di pembelajaran yang ketiga. Mudah-mudahan bisa disimak dengan baik dan nanti diselesaikan ya tugas yang sudah Bunda siapkan di lampiran file. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.